Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Jelius 31. Katanya semangat Min. Siap, makasih banyak yang bang ya. Membantu banget Sawerianya dalam penyemangat Mimin untuk beli VGA baru teman-teman ya. Semoga Bang Jelius sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Makasih banyak supportnya Bang. Amin. Yuk kita langsung saja ke videonya. Loveng kembali ke negara dewanya setelah meninggalkan alam semesta asli. Di atas lautan terpencil yang tak terbatas, mengapung istana dewa yang diselimuti cahaya redup. Loveng berdiri di alun-alun di depan istana dewa dengan binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi di sampingnya. Sebuah menara kuno setinggi 9 lantai muncul di tangannya dan terbang menuju binatang bertanduk emas. Mulai sekarang, binatang bertanduk emas akan menggunakan menara bintang, katanya. Tubuh asli manusia bumi menggunakan sayap sawo, armor kekuatan, dan after image. Loveng mengangguk. Ini memang pengaturan terbaik karena binatang bertanduk emas memiliki identitas kedua, yaitu sebagai pemimpin istana awan darah dan memiliki mutiara awan darah untuk menyamarkan dirinya. Istana awan darah mampu mengubah aura seseorang bersama dengan bentuk harta karun sejati, meskipun sulit untuk menentukan levelnya. Sosanke membutuhkan waktu lama dan banyak energi untuk membuatnya. Menara bintang akan mengecil selama pertarungan biasa, tetapi siapapun yang memperhatikan dapat mengetahui rahasianya jika menara itu diperbesar. Namun juga, mutiara awan darah mampu mengubah tampilan menara bintang sepenuhnya, sehingga tidak ada yang dapat mengenalinya. Guru pemimpin kota Primal juga mengatakan bahwa latihan saja tidak akan menjadikan seseorang menguasai alam semesta, dan dia juga ingin agar aku mengasah kemampuanku dalam pertempuran seperti yang dilakukan oleh guru Sosanke. Di sebuah pavilion di alam semesta virtual, para pelayan keluarga Luo menyiapkan makanan lezat. Loveng dan kesatria Kuangsu duduk berhadapan satu sama lain. Kesatria Kuangsu merasa sedikit canggung dan dia berkata, "Sungai Pedang, kamu tidak perlu menyiapkan anggur atau makanan jika kamu menginginkan bantuanku. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan melakukan semuanya." Kesatria Kuangsu tidak bodoh. Loveng sudah bisa menyaingi pemimpin istana Tianxi, kesatria pohon dunia, dan master iblis penjara bintang. Semua kesatria dalam ras itu ingin berteman dengannya. "Benar, aku ingin meminta bantuanmu." Loveng mengangguk. "Katakan saja padaku," kata kesatria Kuangsu. "Aku hanya takut tidak dapat melakukan tugasku dengan baik." "Sederhana saja," kata Loveng. "Bantu aku menemukan koordinat kesatria bunga langit dari ras iblis." Makhluk seperti pemimpin istana Tianxi dan master iblis penjara bintang jarang muncul di bar terbuka. Begitu pula Loveng, karena dia tidak punya banyak waktu untuk hal-hal seperti itu. Mata kesatria Kuangsu berbinar. "Tenang saja, aku yang terbaik dalam mengumpulkan informasi." Loveng tersenyum dan mengangguk. Biasanya, makhluk hebat akan memblokir percakapan mereka jika mereka membicarakan masalah penting. Itulah sebabnya sulit untuk mengumpulkan informasi. Dan disinilah koneksi menjadi berguna. Kesatria Kuangsu dikenal karena kemampuannya mengumpulkan informasi, karena ia memiliki banyak teman. Kesatria bunga langit seharusnya berada di bintang-bintang asli. Kesatria Kuangsu tersenyum. Sebenarnya, sebagian besar kesatria tingkat atas dari ras iblis sedang berpetualangan di bintang-bintang asli. Ku dengar kesatria bunga langit muncul di bintang asli nomor 2002 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun,
Perlu kamu ketahui bahwa kesatria tingkat atas biasanya bertindak sendiri dan dia pergi dengan sangat cepat. Aku tidak mengumpulkan informasi apapun tentangnya setelah itu. Kurasa dia berada di salah satu bintang asli. Lo Feng mengangguk. Terima kasih banyak. Datang saja dan temui aku kapanpun kamu membutuhkan informasi lebih lanjut. Kesatria Guangzhou tahu bahwa semakin banyak kebaikan yang ia lakukan untuk Lo Feng, semakin dekat pula mereka. Semua kesatria tahu bahwa utang-utang kesatria Ganwu secara otomatis terbayar karena ia adalah guru dari putra Lo Feng. Aku akan pergi mengumpulkan informasi lainnya. Kesatria Guangzhou tersenyum. Lo Feng mengangguk dan kesatria Guangzhou menghilang. Lo Feng tahu bahwa sulit untuk melacak makhluk tertinggi. Jika dia terus bersembunyi seperti Lo Feng bersembunyi dari ras iblis, ras robot, dan ras rangga, akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Untungnya, kesatria bunga langit tidak bersembunyi dengan sengaja. Sebaliknya, dia masih menjelajahi bintang-bintang asli. Mungkin butuh waktu untuk menemukannya. Aku akan terus berlatih di Pulau Baunia, kata Lo Feng. Dia tenang dan percaya diri, dan tubuh aslinya kembali ke Pulau Baunia dan mulai melatih dirinya. Dia pergi ke Tanah Warisan setelah lebih dari 2 bulan. Lo Feng akan pergi ke Tanah Warisan lagi. Para kandidat segera mencatat dan melaporkannya kembali ke ras mereka. 3 makhluk tiba di langit berbintang dan memutarbalikkan ruang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Robot, gerutu permaisuri ras rangga. Bukankah kamu meminta Master Iblis Ilusi untuk menghabisinya? Kepala ular perak itu juga berkata dengan marah. Setelah Master Iblis Ilusi gagal menghabisi Lo Feng di pusat sekolah Dewa Leluhur, dia tidak pernah menghubungi pemimpin dari ras robot. Pemimpin dari ras robot cukup sabar sebagai Trugat, dan dia tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia mencoba mencari tahu informasi apa yang dimiliki ras manusia. Dalam 2 bulan terakhir, Lo Feng telah muncul di kota Primal dan memasuki istana pemimpin kota, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Meskipun ada mata-mata dari ras robot di kota Primal, tidak ada yang menyadari bahwa Lo Feng telah memasuki istana pemimpin kota dan pergi. Tidak ada seorang pun yang yakin akan nasibnya sampai saat ini. Ketika Lo Feng muncul di Pulau Baunia, saat itulah ketiga ras puncak tahu bahwa Lo Feng masih hidup. Pemimpin ras robot berkata, "Kalian semua tahu Master Iblis Ilusi. Dia akan marah jika aku terus mendesaknya. Aku hanya bertanya kepadanya apa yang terjadi setelah mengetahui bahwa Lo Feng masih hidup." Keempat ras puncak telah saling bertarung selama-lamanya, dan 3 ras lain telah membentuk aliansi sementara karena Lo Feng. Master Iblis Ilusi berkata bahwa dia langsung memulai upaya pembunuhan setelah tiba di Pulau Baunia. Tetapi dia tidak menyangka Dewa Leluhur berwajah ganda tinggal di samping Lo Feng dan diam-diam melindunginya. Dewa Leluhur itu menyerang balik saat dia menyerang. Kepala ular perak dan permaisuri ras serangga sama-sama terkejut. "Kita bisa memintanya melakukannya lagi," kata si kepala ular perak. "Dia sudah menerima hadiah kita dan dia harus menyelesaikannya. Selain itu, apakah menurutmu Dewa Leluhur berwajah ganda akan melindungi Lo Feng itu lagi? Mintalah Master Iblis Ilusi untuk melakukannya lagi. Dia pasti akan berhasil." Pemimpin ras robot berkata, "Semua harta karun sejati yang kita sumbangkan bersama-sama hanya bernilai 1 senjata harta karun sejati tingkat tertinggi. Menurutmu, siapakah Master Iblis Ilusi itu? Dia adalah makhluk paling menakutkan, bahkan di samudera semesta. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan melakukannya lagi? Itu akan memprovokasi sekolah Dewa Leluhur jika dia melakukannya 2 kali. Apakah kamu benar-benar berpikir 1 harta karun sejati tingkat tertinggi dapat memaksanya untuk menjadi musuh sekolah Dewa Leluhur?" Master Iblis Ilusi berkata bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia masih ditekan oleh alam semesta. Apa yang telah dia lakukan layak mendapatkan harta karun sejati yang tertinggi. Baik permaisuri serangga maupun kepala ular perak itu terdiam. Master Iblis Ilusi memang makhluk yang luar biasa. Dia adalah Trugat di alam semesta
dan tidak ada kekuatan yang berani mengganggunya. Selain itu, dia memiliki harta karun sejati yang agung untuk melindunginya. Dia dan Shosanke adalah dua makhluk yang dibenci oleh semua kekuatan di alam semesta, dan tidak ada kekuatan yang dapat melakukan apapun terhadap mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Permaisuri. Lofeng muncul di Pulau Baunia lagi, kata kepala ular perak itu. Jika kita mempekerjakan True God lain tetapi dewa leluhur diam-diam melindunginya, kita akan menyanyiakan harta karun sejati itu. Pemimpin ras robot berkata, tunggu saja dan lihat saja. Dewa leluhur berwajah ganda tidak akan bisa melindunginya selamanya. Kita bisa mengundang seorang True God nanti. Siapa yang harus kita tanya lain kali? Aku sarankan Shosanke. Dia sangat licik dan ahli dalam serangan jiwa. Aku rasa dia akan lebih hebat dari Master Iblis Ilusi. Persyaratan Shosanke mungkin lebih menuntut. Permaisuri, bisakah kamu bicara dengan Shosanke? Kamu yang paling dekat dengannya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai konsensus dan ketiganya menghilang. Langit kembali damai. Di Pulau Baunia, sudah setahun sejak Master Iblis Ilusi datang untuk menghabisi Lofeng, dan Lofeng telah selesai memahami level kelima dari jalur Dewa Binatang. Dia telah memulai level ke-6 dan dia merasa sangat rumit dan luas. Namun, setelah menyelesaikan level kelima, Lofeng memiliki fondasi yang lebih kokoh yang membuatnya lebih mudah untuk menciptakan teknik. Dia dengan mudah menciptakan teknik puncak para Universe Master, yaitu Sungai Emas. Sebuah email mengganggu latihan Lofeng di Pulau Baunia. Sungai Pedang, aku telah menemukan di mana kesatria bunga langit berada. Di alam semesta virtual Pulau Guntur, Lofeng duduk di ruang belajar di istananya. Layar besar yang tergantung di udara mencantumkan informasi terperinci tentang pembaruan terkini, pergerakan kesatria bunga langit, dan koordinat keberadaannya saat ini. Bintang asli nomor 2933. Lofeng tersenyum tipis. Kesatria bunga langit tampaknya mengalami beberapa tahun yang memuaskan akhir-akhir ini. Berdasarkan apa yang didengar oleh makhluk-makhluk hebat dari berbagai ras, ia memperoleh harta karun sejati tingkat tinggi dan hampir 10 harta karun sejati biasa. Kesatria bunga langit, jika kamu telah membawa harta karun sejati ini kembali ke tempat klan iblismu berada, anggaplah dirimu beruntung. Jika tidak, semua itu akan menjadi milikku. Kesadaran Lofeng mungkin telah terhubung dengan alam semesta virtual, tetapi saat tubuh asli Lofeng mendengar berita itu, ia segera meninggalkan Pulau Baunia. Ia menggunakan teleportasi negara dewa dan kembali ke negara dewanya. Ini karena ia perlu membawa tubuh binatang bertanduk emas bersamanya. Kali ini kita akan pergi ke bintang asli, tempat para kesatria dan Universe Master tidak dapat berteleportasi. Dan di dalamnya, bahkan jika aku ditemukan atau ras-ras lain mengincar nyawaku, aku tetap harus terbang perlahan. Di langit di atas lautan luas bintang asli nomor 2933, terdapat terowongan pusaran air raksasa, dan sosok kekar yang menyala-nyala terbang melewatinya pada saat itu. Tingginya sekitar 30 kaki dan seluruh tubuhnya hitam, dan setiap inci tubuhnya yang suci menyemburkan api secara berkala. Aku telah mencapai bintang asli. Lofeng menatap tubuhnya yang menyala-nyala dan tertawa. Dia dalam wujud tubuh Musa saat dia bergegas ke sini dan telah membiarkan tubuh Musanya menunjukkan teknik bakat replikasi, di mana ia meniru kesatria tertentu dari berbagai bentuk kehidupan khusus di bawah komando Istana Awandara. Setelah setengah jam, Lofeng mendarat di sebuah danau kecil di dalam rawa. Saat kakinya menyentuh permukaan air, api yang melingkari pergelangan kakinya menciptakan suara mendesis. Dia tidak ada di sini. Lofeng mengerutkan kening. Aku telah menjelajahi seluruh area domain ini, tetapi tetap saja aku tidak melihat kesatria bunga langit. Lofeng terbang tinggi ke angkasa dan ke batas-batas ruang angkasa yang ekstrim. Kemudian ia terbang lagi dengan kecepatan tinggi saat ia mulai melakukan putaran pencarian lain dalam skala yang jauh lebih besar. Lofeng yang sedang asik dengan pencariannya terkejut. Aura yang kuat sekali, kata Lofeng. Sangat kuat. Itu pasti harta karun sejati
dan mungkin harta karun sejati tingkat tinggi. Kupikir aku datang ke sini untuk mencari kesatria bunga langit, dan secara kebetulan bertemu dengan kelahiran harta karun sejati. Lo Feng tertawa, kemudian matanya berbinar. Benar sekali, menemukan kelahiran harta karun sejati. Jika aku merasakannya, maka kesatria bunga langit juga akan menemukannya. Jika dia ada di sekitar sini, maka dia akan bergegas secepat yang dia bisa. Lo Feng membuat lengkungan di langit saat dia mengubah arah untuk menuju ke arah sumber aura terdeteksi, terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka yang berada sedikit lebih jauh terlambat menemukannya. Namun terlepas dari awal atau lebih lambat, tim kesatria yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan teratas alam semesta, serta pengembara tunggal semuanya bergegas menuju sumber aura secepat yang mereka bisa. Keberuntunganku bagus, aku berhasil menemukan kelahiran harta karun sejati senior. Aura ini jelas merupakan salah satu harta karun sejati senior. Makhluk agung ini menyeringai. Dia adalah ras yang memiliki mata merah darah besar yang tegak lurus di tengah. Dia tidak lain adalah kesatria bunga langit, serigala langit yang pernah berhasil mentransfer jiwa dengan makhluk hidup istimewa. Kesatria bunga langit tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi cahaya dan berlari menuju sumber aura tersebut. Tim pengembara tunggal atau kelompok kecil berisi 3 atau 5 orang semuanya bergegas menuju sumber aura. Sepertinya pertarungan untuk mendapatkan harta karun sejati ini telah dimulai, pikir Lo Feng. Pada saat ini, kesadaran tubuh lautan yang senantiasa terhubung dengan alam semesta virtual menerima pesan yang baru saja dikirim oleh kesatria Guangzhou. Sungai Pedang, kesatria bunga langit ada di sana sekarang dan sedang bertempur. Lo Feng tidak dapat menahan kegembiraannya dan terus menuju ke sumber aura tersebut. Di kejauhan terdapat hutan yang luas dan pertempuran sedang berlangsung di hutan tersebut. Satu kesatria tingkat atas melawan 2 kesatria lainnya. Harta karun sejati pasti diambil oleh salah satu dari mereka. Jauh di atas langit, beberapa kesatria dari ras yang berbeda menggelengkan kepala tak berdaya, tidak berani campur tangan. Di bawah serangan kesatria bunga langit, pemimpin gerombolan Sawe dan kesatria 1000 bayangan masih bisa bertarung dengan tangguh. Bagi mereka, para kesatria biasa mencoba melawannya berarti sedang menuju kehancuran. Lo Feng melayang tinggi di udara, menatap ke bawah dalam diam. Siapa dia? Kata seseorang. Bukan orang yang kukenal, tapi auranya cukup kuat dan dia pengembara tunggal. Jadi sangat mungkin dia kesatria yang kuat. Semua kesatria dari berbagai ras mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sadar bahwa dari tingkat pertarungan memperebutkan harta karun ini, tidak akan ada kesempatan bagi para kesatria biasa. Waktu berlalu, ketiganya terus-menerus terlibat baku tembak. Sementara para kesatria lain yang berada jauh di atas sana hanya menonton tanpa berani ikut campur. Lo Feng juga hanya menonton dalam diam. Harta karun sejati segera lahir. Kesatria bunga langit berjalan menuju harta karun itu. Dia tidak ingin berada terlalu jauh darinya. Tetapi pemimpin gerombolan Sawe dan kesatria 1000 bayangan menyerang dengan agresif. Kekuatan mereka luar biasa. Setiap serangan akan berakhir dengan kedua belah pihak mundur dengan keras. Dan saat mereka bertarung, Lo Feng perlahan-lahan turun ke arah mereka. Dalam sepersekian detik, setiap kesatria di udara dialiri listrik kegembiraan. Kesatria bunga langit, pemimpin gerombolan Sawe, dan kesatria 1000 bayangan semuanya bereaksi secara serentak. Pada saat yang sama, mereka menyadari sebuah sosok yang sudah menukik turun dari atas. Bajingan lain, geram kesatria bunga langit. Enyahlah. Gelombang emas mulai berjatuhan dan menutupi hutan yang luas. Pemimpin gerombolan Sawe, kesatria bayangan 1000, dan kesatria bunga langit semuanya terpengaruh oleh perlawanan dari sungai emas yang memperlambat laju mereka secara drastis. 9 binatang aneh itu mengelilingi pulau dewa di sungai emas yang tak terbatas. Semuanya hening. Kesatria bunga langit,
pemimpin gerombolan Zawe, dan kesatria bayangan 1000 semuanya berhenti. 30 kesatria dari ras lain semuanya menunduk, mereka linglung. Mereka mengira keempat makhluk agung itu akan saling bertarung sampai mati. Tetapi mereka tidak menyangka salah satu dari mereka memiliki harta karun sejati jenis domain. Itu Sungai 9 Harimau milik Lo Feng. Semua kesatria dari ras lain terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Lo Feng yang legendaris akan datang dan memanfaatkan situasi. Kalian sudah berjuang keras, tapi maaf, aku akan mengambil harta karun itu, kata Lo Feng. Tubuh Dewa Lo Feng mengisolasi dirinya dari semua kekuatan dewa yang ada di luar dan dengan mudah membuat Palu Dewa mengenalinya sebagai tuannya. Semua makhluk hebat dari ras lain mulai melarikan diri. Bahkan kesatria bayangan 1000 dan Zawe saling bertukar kontak mata karena panik. Lo Feng terlalu terkenal dan dia telah menghabisi banyak kesatria sebelumnya. Manusia Lo Feng, kesatria bunga langit meraung. Beraninya kamu muncul di bintang-bintang asli. Mengapa tidak? Lo Feng terkekeh di antara ombak. Dia tahu bahwa kesatria bunga langit dan ras lain akan melapor kepada kekuatan di belakang mereka begitu dia muncul. Namun itu semua adalah bagian dari rencananya. Kesatria bunga langit menyerbu ke arah Lo Feng dengan palu dewa di masing-masing tangannya. Lo Feng memegang pedang hantu darah. Lo Feng berhenti tersenyum. Sebaliknya, matanya mulai berkilat ganas seperti dewa binatang sungguhan. Dia melesat maju seperti kilat. Dia kehilangan ketenangannya dan meledak seperti gunung berapi. Dia jauh lebih kuat daripada lawannya. Mereka beradu serangan. Lo Feng mundur 3 langkah, sedangkan kesatria bunga langit terpental menjauh. Namun dia berbalik di langit dan berhenti. Tidak heran, kamu mampu menghabisi kesatria tingkat atas, kata kesatria bunga langit. Kamu memang lebih kuat dariku, tapi tidak banyak. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku sepenuhnya. Apakah itu benar? Kata Lo Feng. Lo Feng memegang pedang hantu darah di tangannya dan berjalan menuju kesatria bunga langit di atas ombak. Dia hanya melakukan teknik gunung level, dan itu sama kuatnya dengan teknik yang dimiliki kesatria bunga langit. Aku akan melihat berapa lama tubuh dewamu bisa bertahan. Kesatria bunga langit melangkah maju dengan lebar dan ruang pun bergetar. Mata Lo Feng berkilat dingin. Ia baru saja melakukan pemanasan, mencoba menguji kekuatan kesatria bunga langit. Ia menyimpulkan bahwa ia tidak akan dapat menghabisi kesatria bunga langit dalam waktu singkat jika ia menggunakan gunung emas dan sungai emas. Ia harus melakukan teknik pamungkas cahaya emas. Semua kesatria menyaksikan pertarungan itu. Palu dewa yang dipegang oleh kesatria bunga langit jatuh menimpa tubuhnya karena serangan dari bilah pedang Lo Feng. Kekuatan dari serangan bilah pedang itu mengenai armor harta karun sejati tingkat tinggi dan mencapai batas armor itu. Kesatria bunga langit dapat mendengar dengungan dari armor itu. Kesatria bunga langit bangkit kembali. Dia tidak berdaya menghadapi gelombang kecut tadi. 11% telah hilang. Dia terkesiap. Bagaimana mungkin? Apakah dia seorang Universe Master? Kesatria bunga langit sangat terkejut. Tubuh dewanya tingginya hampir 60.000 mil. Namun, satu serangan telah merenggut 11% dari tubuh dewanya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para Universe Master. Sementara itu, semua kesatria dapat merasakan bahwa kekuatan kesatria bunga langit telah melemah sedikitnya 10%. Mereka semua tercengang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Universe Master. Oke guys, sampai sini dulu. Aduh, rencana Lo Feng membuat semua orang mengira dirinya sudah mencapai Universe Master kemungkinan berhasil ya teman-teman. Tapi masih kemungkinan. Kita nggak tahu di episode selanjutnya. Mimin juga belum baca ya. Jadi ditunggu aja di next episode. Dan Mimin juga mengucapkan untuk Bang Julius ya, sekali lagi makasih banyak udah support Mimin. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.